Oke, jadi ini gue lagi pakai HP-nya Google yang paling terbaru, yaitu Pixel 8 Pro. Ini kamera depannya. HP-nya Google yang satu ini nih agak beda ya, karena serius softwarenya itu terlalu magic. Jadi ada Besteck, ada AI, Magic Editor, dan Yos, akhirnya yang gue tunggu-tunggu ini datang juga ke studio DL. Ini adalah Pixel 8 Pro, HP terbaru Google yang menggaransikan software sampai 7 tahun, dan di dalam HP ini isinya AI semua. Jadi kita beli HP ini langsung seperti biasa dibeli lagi, tapi ini bukan pesanan gua, ini pesanannya Romi. Ini yang warnanya B256 karena pesanan gue itu yang warnanya porcelain yang putih. Dan buat yang mau beli, ini harganya kurang lebih 20 jutaan. Nanti linknya lihat aja di kolom deskripsi. Sekarang kita langsung aja unboxing dulu. Gue penasaran nih isinya bakalan seperti apa. Yuk, seperti ini dusnya. Bagian depannya nih ada gambar HP-nya, terus tulisan Pixel 8 Pro. Bagian kiri Google, harganya 1649 Singapura dolar. Terus ke bagian belakang ini ada hashtag Tim Pixel. Ini keterangannya di sini 6,7 inch 5G Sub 6 dan 256. Ada juga seperti biasa ini kalau kalian beli yang barang internasional terus dikirim ke sini, ya jadinya kalian harus bayar pajaknya, dan ini adalah suratnya. Jadi ini harus disimpan baik-baik karena ini yang menjadi bukti kalau kalian bayar pajak dan emailnya tuh dijamin nyala. Oke, jadi langsung aja kita buka dulu. Wow, ternyata birunya tuh, karena yang gue tangkap warna B, bayangannya tuh kalau warna B itu yang gue ingat adalah Baywatch. Baywatch apa? Bikini ya? Oh, bikini ya Baywatch ya. Jadi nggak ada biru-birunya ya? Ya itu di film. Jadi kalau yang sebenarnya tuh B itu pantai cuy. Jadi maksudnya tuh biru-biru. HP ini tuh memang spesialis buat dibawa healing ke pantai gitu maksudnya. Ntar dulu deh ya, kita bahas HP-nya, ntar dulu kita pinggirin dulu. Kita lihat dapatnya apaan aja. Ini ada kabel USB C2C seperti biasa, tapi kabelnya nggak braided kayak yang iPhone punya ya. Terus ini ada konverternya, dan ini seperti biasa buku-bukunya kecil banget. Di dalamnya pasti ada SIM ejektornya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Karena HP zaman sekarang ya udahlah, nggak usah ngarep ada chargerannya. Kalau gua lihat-lihat sih sebenarnya warna birunya tuh soft karena dia bahannya ini matte, jadi nggak glossy, jadi nggak ada terlalu mengkilap banget. Di sini nggak ada ceplakan sidik jari juga. Nah, seperti ini bagian depannya. Nah, ini yang baru dari Pixel 8 Pro adalah layarnya ini udah nggak pakai yang curve display lagi. Jadi layarnya ini sekarang rata sama seperti iPhone 15. Secara desain ini 6,7 inci menurut gua hampir-hampir mirip ya sama kayak di Pixel 7 Pro. Cuma gue merasa lebih kecil, apa karena lebih berkurang gitu lebarnya, apa karena nggak ada curve displaynya jadi nggak kelihatan melebar banget. Nah sekarang kita lihat bagian interface-nya dulu. Untuk frame-nya, button-buttonnya ini sepertinya masih sama ya, karena ini adalah HP-nya Google, jadi powernya itu ada di atas, volumenya itu ada di bawah. Ini beda sendiri dengan kebanyakan HP Android yang beredar di sini. Ini frame-nya bisa dibilang mengkilap, chrome gitu, dan bagian belakangnya malah matte. Ini kayak kontras banget gitu ya. Terus kita ke bagian atas, di sini ada mikrofon ya. Terus ini ada, ini katanya sih 5G ya, modemnya itu di sini, antenanya. Terus bagian kiri ini ada slot SIM card, satu SIM doang. Dan bagian bawah ini ada speaker 2 dan USB-C. Udah nggak ada apa-apa lagi, dan semuanya ini kalau dilihat memang gua nggak menemukan sudut ya seperti yang Google klaim bahwa HP ini nggak ada sudut yang tajam kecuali di bagian ini nih, bar kameranya.
Ini di bar kameranya harusnya dibikinnya tuh kalau memang mereka klaim nggak ada sudutnya, dibikinnya tuh ada lengkungan lah seperti itu. Kalau kayak begini, yang udah-udah biasanya nih debu pada nyempil semua di sini. Karena gue kan pakai Pixel 7 Pro waktu itu susah banget, kecuali mesti pakai apa kayak sikat gitu buat ngebersihin pojok-pojokannya nih kalau debu udah pada masuk ke sini. Dan ini untuk bump kameranya, untuk kalian yang berencana untuk meminang HP ini harap hati-hati aja, nih masih sama bahannya aluminium dan gampang baret. Kalau udah baret nyesel dah. Dan ini ada sensor baru yaitu sensor termometer di sebelah sini, dan ini adalah lampu flash di bagian atas. Dan untuk sensor kameranya ini upgrade semuanya, 50 megapiksel GN2, terus yang ultra wide-nya juga 48 megapiksel dan telefotonya 48 megapiksel periskop. Kita nyalain dulu untuk pertama kali. Kita swipe. Ini dia tampilan home screen-nya Pixel 8 Pro. Kita buka dulu ya. Pixel Tips-nya. Ini ada yang baru di Pixel Tips. Ada Group Pics, terus untuk menampilkan highlight fitur-fitur yang mereka punya ya, ada best take, terus fokus di suara untuk clear kalau lagi nelfon ya, terus ada AI wallpaper, dan ada message nih juga pakai AI juga ya kalau mau nulis message, terus ada spelling, grammar, itu tinggal tap doang, terus ada Google Assistant dan lain-lain. Ini Pixel Tipsnya Pixel 8 Pro. Dan tampilan pertamanya kita lihat apakah bloatware-nya banyak. Ya udah pastilah, Pixel tuh cuma segini doang, nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngeganggu. Jadi kalian kalau misalnya mau install aplikasi pihak ketiga ya tinggal pilih-pilih sendiri nanti di Google Play Store, dan di sini nggak ada bloatware yang ngeganggu. Aplikasi-aplikasi misalkan kayak iklan dan lain-lain itu nggak ada di sini. Oke, jadi karena ini adalah Pixel yang terbaru, datang dengan Android yang terbaru, dan di sini adalah Android 14. Cuma security patch-nya kita cek bulan September, jadi ketinggalan 1 bulan. Harusnya udah ada sistem update ya di sini ya. Kalau kita bisa cek langsung ke sistem update, nah di sini ada, dia lagi updating tuh. Gua nggak bisa cancel, paling nanti kalau misalkan minta restart gua hold dulu aja. Kita mau ngebahas soal displaynya. Nih displaynya lebih enak, kita ganti dulu wallpapernya. Nah ngomongin soal displaynya, ini dari bezelnya sendiri kita udah ganti wallpapernya ya pakai yang lebih terang. Ini bezelnya kelihatan tipis banget, jadi ini simetris bener-bener, nggak ada lengkungan juga, terus bezelnya tipis. Dan Pixel itu punya display nama branding display yang baru, yaitu Super Actua Display. Nah untuk yang Pixel 8 Pro namanya itu, kalau untuk yang Pixel 8 Actua Display aja. Nah kelebihannya dari Super Actua Display adalah brightness-nya yang bisa sampai 2400 nits, dimana itu adalah salah satu yang tertinggi untuk saat ini. Jadi ini belum full brightness, kita coba tinggiin maksimum seperti ini. Harusnya ini belum peak ya, nanti peaknya kalau misalkan dia terkena langsung sinar matahari. Oke lanjut, displaynya ini punya refresh rate 120 Hz dengan LTPO ya, jadi 1 sampai 120 Hz. Dan di sini ada settingannya ya, kayak di Pixel 7 Pro pada saat awal pertama rilis dia nggak ada settingannya, tapi melalui update dia dapat resolusi settingannya, jadi bisa pakai yang 1080 atau full resolusi yang 2K-nya seperti ini. Nah ini defaultnya itu di 1080 ya untuk menghemat baterai, dan ini juga smooth displaynya nih settingannya ada di sini 60 ke 120. Nah lanjut, di displaynya ini kita mau ngetes fingerprintnya. Fingerprintnya sih kalau kata kebanyakan reviewer yang udah review HP ini, dia masih pakai optical, tapi lumayan lah cepet. Gue udah setting untuk kanan sama kirinya, ini cepet kok. Dan satu hal lagi yang di Pixel 8 Pro punya adalah, nah ini nih face unlock-nya ini sekarang di Android 14, dan di Pixel 8 ini dia pakainya itu namanya Class 3 untuk biometric face unlock-nya. Jadi ini bisa dipakai buat mobile banking, terus buat pembayaran online. Paling kendalanya
karena ini nggak ada sensor LiDAR atau sensor infrared seperti itu kayak di Pixel 4 series, ya paling kalau di low light aja ya mungkin bakal ada masalah gitu, apakah karena kan menggunakan kamera doang. Oke, lanjut kita ngomongin soal dapur pacunya. Nih dia pakai tensor yang baru ya, tensor G3. Penerusnya tensor G2, apakah masih panas nih? Coba gue jalanin update. Untuk aplikasi tadi ada sekitaran 20-30 aplikasi yang diupdate dan rasanya udah anget-anget ini ngejalanin update aja. Dan ini masih pakai WiFi ya, gue nggak tahu kalau misalkan pakai data seperti itu. Jadi untuk chipsetnya dia pakai tensor G3 yang baru. Dan lucunya justru malah karena yang sebelumnya itu ada banyak bilang panasan, tapi justru Google malah mengupgrade core-nya. Karena sebelumnya itu masih pakai 8 core, sekarang jadi 9 core. Dan secara data performa yang udah gue dapetin itu ada sedikit di bawah 8 Gen 2 dengan GPU yang terbaru Mali G715 Immortalis. Dan itu menurut gua salah satu GPU yang oke ya secara performa. Oke, kita tes aja sedikit performanya dengan ngejalanin benchmark. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling menarik dari Pixel, apalagi kalau bukan kameranya. Kita buka ya untuk pertama kali. Nah, seperti ini tampilannya. Ini yang baru ya, swipe up ya sekarang, bukan ke bawah lagi. Jadi disuruh ke atas. Nah, di sini ada settingannya tuh general seperti biasa sama ya. Kayak dari swipe dari atas, ini ada night sight, auto night sight, terus ada auto top shot. Ini merupakan live photo kayak di Google kayak di iPhone. Terus ada timer dan ini ada auto makro nih, ada settingannya nih. Nah, ini lensa ultrawide-nya sekarang lebih gede 48 megapiksel, jadi harusnya makronya tuh lebih oke di hasilnya nih. Nah, di sini kita lihat more setting dulu, dalamannya nih. Ada lokasi dan lain-lain, terus di sini ada advance, harusnya ada untuk settingan buat RAW ya. Oh, di sini udah nggak ada lagi RAW karena RAW-nya tuh mungkin ada di depan di mode Pro-nya harusnya ya. Nah, yang menarik untuk Google Kamera yang baru, yang kabarnya ini udah berganti nama jadi Pixel Kamera. Ini foto dan video sekarang itu gampang banget untuk switch-nya. Jadi dipisahinnya tuh di bawah sini. Jadi nggak pakai slide model seperti ini ya. Untuk foto, menu utamanya di sini dan di sini adalah sub menunya. Ada portrait, long expo, terus di sini ada action pan sebelah kiri. Terus kita lihat ke sebelah kanan ada night sight. Jadi night sight-nya itu yang tadinya ada di pojok sekarang ada di sebelah kanan untuk mode foto dan sebelah kanannya lagi panorama. Dan untuk ke video ini ada blur yaitu cinematic blur. Ini cinematic mode ya kalau di iPhone. Terus sebelah kiri ada panning, cinematic pan. Jadi dipisah sekarang ke kiri ya. Tadinya ada menu kecil di sebelah sini. Terus sebelah kanannya ada slow mo dan sebelah kanannya lagi ada time lapse. Nah, sekarang kita ke settingan yang sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kanan ini untuk video bahkan ada settingan untuk exposure dan white balance-nya di sini. Jadi kalian bisa ngerubah-rubah juga meskipun di mode video. Jadi cuma dua itu aja mode yang advance-nya untuk video, nggak ada settingan untuk shutter speed dan lain-lain. Sementara untuk yang foto, kalau kita klik di sini, kita punya mode Pro. Nah, di sini ada brightness, shadow, white balance, dan focus. Termasuk dengan shutter speed. Nah, di sini ada shutter speed-nya, kalian bisa setting sampai ke 16 detik. Jadi Pixel itu menggunakan shutter speed-nya itu up to 16 detik bahkan untuk mode astronya karena dia menggunakan stacking 16 detik dengan beberapa frame, makanya lama, bisa 4 menit tuh. Misalkan bisa jadi 16 detik dalam 20 frame itu bisa 5 menit. Seperti itu. Dan di sini ada settingan ISO juga maksimum di 3200 dan semuanya ini harusnya bisa ya, semua lensanya tuh. Tuh, semua lensanya bisa. Shutter speed untuk lensa ultra wide-nya ini kita lihat dia bisa sampai 16 juga, termasuk berarti lensa telefotonya ya yang 5 kali. Shutter speednya cuma sama 16, jadi rata nih, sama rata, semua shutter speednya ada di 16. Nah, sekarang kita ke resolusinya nih. Kalau kita lihat dari sini, kita pilih ke Pro. Nah, di sini ada settingannya nih. Resolusinya itu
ada 50 megapiksel, terus ada settingan RAW-nya yang tadi nggak ada di halaman setting, ada di sini ternyata. Dan di sini ada lens selection-nya. Nah, untuk yang lens manual ini kalian bisa bener-bener pilih lensanya. Ini perpindahannya nggak ada perpindahan yang smooth seperti itu ya, jeplak aja gitu langsung. Berarti kalau pakai ultra wide, kalau pakai wide ya wide, kalau pakai tele ya tele gitu. Jadi seperti itu. Jadi bener-bener yang digunakan adalah lensa yang kalian pilih, nggak auto switch. Karena pixel itu kan kalau misalkan jaraknya deket seperti ini, kayak dari sini gue ke kamera, gue pakai lensa 5 kali. Kalau pakai lensnya auto, ya dia belum tentu ganti ke 5 kali. Tapi kalau pakai ini dia bener-bener pakai lensa 5 kalinya, seperti itu. Dan sekarang pilihan resolusinya itu udah kelihatan ya, 50 megapiksel itu udah support untuk both ya, JPEG dan RAW. Nah, sekarang kita ke bagian videonya. Untuk resolusinya, di sini videonya maksimum nggak ada pilihan yang 8K, jadi masih 4K aja, tapi maksimumnya di 4K 60. Dan untuk yang HDR10 di 4K 30 aja baru bisa dia 10 bit HDR, sama seperti Pixel 7 Pro. Jadi belum bisa 4K 60 HDR. Nah, oke, jadi dari sini kita langsung aja lihat sampel-sampelnya. Gue mau keluar sebentar untuk ngambil beberapa foto-fotonya. Mungkin sedikit lah ada komparasi dengan iPhone dan juga Samsung S23 Ultra. Google nih yang bener-bener matching ya, bener-bener head to head sama iPhone 15 Pro Max. Jadi dia bisa merekam 4K 60 fps tapi sambil pindah-pindah lensanya. Kita pindah dulu ke 0,5 kali seperti ini, 1 kali lagi, 2 kali, dan 5 kali. Tuh, sayangnya perpindahan ke 5 kalinya tuh masih agak kurang smooth ya, kayak ngagetin gitu. Jadi gimana hasil foto-foto dan juga videonya, apakah sudah bagus banget? Ya sebenarnya sesama HP flagship ya, kalau misalkan ini diadu sama ini dan diadu sama ini, ya hasilnya sama-sama bagus lah, namanya juga HP flagship. Paling yang membedakan dari Pixel 8 Pro ini adalah fiturnya yang dibantu sama AI. Contohnya kayak Bestek, itu bisa ngerubah muka-muka orang yang tadinya lagi merem atau lagi apa ya, bisa diganti gitu, atau lagi senyum seperti itu. Dan juga ada fitur kayak zoom enhancement, terus ada fitur kayak magic editor, terus ada fitur kayak video boost, tapi belum tersedia tuh video boost tuh, karena keterangannya itu akan datang nanti pada saat feature drop. Nah, kita nggak tahu ya, feature drop itu biasanya kan suka ada fitur yang diturunin ke Pixel yang sebelumnya. Apakah nanti dapat semua, apakah khusus untuk Pixel 8 Pro aja. Oke, nggak begitu banyak fitur yang bisa gua bahas karena ini baru unboxing doang dan ngetes tipis-tipis. Jadi nanti gue bakal bahas lebih lengkap lagi di video review ataupun quick reviewnya. Jadi tunggu aja. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, terus kasih jempolnya, dan jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan nanti untuk reviewnya si Pixel 8 Pro ini. Ya, bye.